Hai, sepertinya sudah lama aku nggak buat video tentang PLN, jadi hari ini aku mau buat video tentang cara menghitung pemakaian listrik sendiri. Kayaknya itu dikit deh hubungan sama PLN. Nah, sebenarnya perhitungan listrik sendiri ini nggak akan lebih akurat dibanding kWh meter kita. Terus, gunanya buat apa? Oke, contohnya gini, ketika kita mau beli AC, kita lebih fokus untuk kumpulin duit beli AC-nya. Tapi kadang kita lupa, setelah pasang AC, kita juga harus menambah pengeluaran pemakaian listrik. Contohnya aku beli AC 1 PK dengan daya 500 watt. Kemudian aku harus tentuin persentase penggunaan dayanya. Karena AC pakai listriknya itu tergantung pola pengoperasian, suhunya yang diinginkan berapa, dan beberapa faktor lainnya. Jadi aku buat di sini 80%. Oke, setelah itu kita tentuin dalam satu hari itu AC-nya bakal nyala berapa lama. Di sini aku buat 15 jam. Nah, dari sini udah dapat pemakaian harian itu sebesar 6 kWh. Caranya itu tinggal dikalikan antara rata-rata pemakaian daya dalam 1 jam dikalikan perkiraan pemakaian harian. Udah belibet. Oke, untuk dapat biaya pemakaiannya itu dikalikan dengan tarif listrik. Di sini aku pakai tarif rumah tangga itu Rp1.467,28 per kWh. Dapatlah biaya pemakaian listrik satu harinya itu sebesar 8.803. Itu tinggal dikalikan antara pemakaian harian dikalikan dengan tarif listrik. Oke, setelah itu kita kalikan 30, dapatlah 264.000. Di Indonesia ada namanya pajak penerangan jalan, itu maksimal 10%. Tapi biasanya itu sekitar range-nya itu 3-7%. Jadi di sini aku pakai 8% aja. Nah, dapatlah total tagihan listrik kita. Kira-kira segini nih naiknya nanti tagihan listrik kita. Jadi untuk case seperti ini, setelah pasang AC baru, kita harus nambah sebesar 225.000 maksimal di tagihan listrik kita. Selain case tadi, kita juga bisa menghitung seluruh alat elektronik yang kita punya. Nah, ini untuk apa lagi? Nambah-nambah kerja aja. Gunanya tuh kita bisa tahu peralatan listrik mana yang ternyata itu memakan listrik paling besar. Pada akhirnya kita bisa nentuin langkah untuk mengurangi tagihan listrik kita. Contohnya, di rumah kamu ada 8 lampu. Dan semuanya itu hidup dari malam, dari maghrib sampai pagi. Itu artinya 12-14 jam hidupnya dalam sehari. Nah, dengan perhitungan tadi, kita bisa tahu nih berapa pemakaian listriknya kalau kita pakai 12-14 jam dalam sehari. Setelah kita tahu, kita bisa coba untuk mengurangi lah. Misalnya 4 lampu hanya hidup dalam 4 jam, jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kita bisa simulasikan berapa penghematan pemakaian listrik kita dalam 1 hari, kemudian 1 bulan. Oke, untuk menghitung pemakaian listrik di rumah kita, menghitung semua peralatan elektronik yang kita punya, langkah pertama adalah mendata semua peralatan listrik di rumahmu. Dan pastikan kamu dapat informasi besaran dayanya berapa, wattnya berapa. Setiap peralatan listrik itu pasti punya label terkait besaran dayanya berapa. Nah, untuk dapat informasi dayanya, aku mulai untuk foto-foto label perangkat elektronikku. Dan untuk data daya yang sulit, gak mungkin untuk difoto atau tempatnya sulit, kamu bisa cari aja di websitenya. Yang kedua, tentuin persentase pemakaian listriknya dari alat elektronik itu. Contohnya dispenser, prinsip kerja itu nggak seperti lampu yang terus-menerus ngambil 11 watt misalnya. Nah, untuk dispenser itu prinsip kerjanya ketika airnya sudah panas, itu sebenarnya pemakaian listriknya nggak besar lagi. Jadi kita bisa asumsikan persentasenya itu 20-40%. Kulkas, freezer juga punya pola kerja yang sama sebenarnya. Lalu kamu juga harus tentuin peralatan elektronik itu bekerjanya dalam 1 hari berapa lama. Misalnya lampu 12 jam, dispenser 24 jam, AC 14 jam, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita dapatkan informasi peralatan listrik kita sama dayanya, selanjutnya kita nentuin persentase dayanya. Untuk lampu tentu aja 100%. Lampu, oke. Untuk AC kamar, ya aku buat 80%. Karena nggak inverter sama. Lalu kipas angin 100%. Rice cooker ini sebenarnya jarang nyala ya. Nyala terus tapi ya bekerja beratnya itu ketika masak nasi. Ketika panasin nggak terlalu berat sih. Jadi aku pakai di 15%. Untuk kulkas aku buat di 80%. Dan dispenser aku buat di 20%. 15% juga sih. Untuk TV 100%. Oke, next kita harus tentuin jam nyalanya. Untuk lampu teras ini tentu saja 12 jam atau 13 jam lah. Lampu ruang tengah juga sama, lampu kamar juga sama, lampu dapur mungkin hanya 5 jam. AC kamar ini hidupnya cukup lama, 12 plus 4, 16 jam. Lalu AC kamar 2 ini jarang hidup, 6 jam. Kipas angin mungkin hanya 4 jam dalam sehari. Satu lagi 2 jam malah. Rice cooker juga mungkin 24 jam. Nah, untuk kulkas juga 24 jam. Dispenser 24 jam.
TV, anakku sering nonton TV mungkin sekitar 6 jam kali ya. Yang ketiga, tentuin tarif dan pajak penerangan jalan. Untuk tarif listrik ini rumah tangga itu 1.467,28. Ya, 1.467,28 rupiah per kilowatt hour. Nah, untuk industri dan bisnis itu tarifnya beda. Pajak penerangan jalan sendiri itu maksimal 10%, tapi setiap kota itu beda-beda. Range-nya itu bisa dari 3% sampai 7%. Jarang banget yang sampai 10%. Setelah itu tinggal kalikan, ini aku udah buat template-nya dan hasilnya udah langsung keluar. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini adalah tagihan listrik yang harus aku bayar setiap bulannya. Dari simulasi ini kamu bisa tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menghemat listrik. Ya, lakuin aja simulasi berkali-kali hingga kamu dapat biaya yang efisien, optimal. Sesuai dengan budget kamu, setiap bulan kamu alokasikan bayar listrik itu berapa. Nah, untuk mengurangi pemakaian listrikku, ada beberapa hal yang mungkin bisa aku lakuin. Lampu teras mungkin nggak bisa diganggu-gugat ya, karena hubungannya malam. Mungkin lampu ruang tengah ini aku bisa rubah ke hanya 5 jam. Sama, lampu kamar juga harusnya bisa dibuat hanya 5 jam. Dan lampu dapur, ya kita kurangi aja lah, 4 jam. Nah, ini mungkin salah satu hal yang terbesar ya. Untuk AC mungkin ya aku harus mengurangi pemakaian AC kamarku. Aku rubah jadi 14 jam. Untuk AC kamar 2, mungkin aku akan lebih sering bekerja di outdoor, jadi nggak perlu AC yang banyak. Jadi ya aku kurangin lagi, ini mungkin 4 jam. Dan ya mungkin dispenser tidak perlu dicolok terlalu lama, hanya ketika ingin memanasin air aja. Mungkin aku cuma buat 12 jam. Malam bisa dicopot juga kali. Nah, jadi sekarang tagihanku sekitar 433.000. Nah, berapa penghematannya? Langsung aja kita coba kurangin. Perhitungan sebelumnya itu Rp547.000. Kita kurangin dengan rencana penghematan yang kita pakai. Jadi aku bisa menghemat sekitar Rp115.000 per bulan. Bagian kalau kamu punya peralatan listrik yang lebih banyak. Memang di sini nggak terlalu banyak ya peralatan listrik yang aku masukin. Misalnya charger handphone, charger laptop itu nggak aku masukin. Charger lampu kamera juga nggak aku masukin. Charger kamera juga nggak aku masukin. Ya karena nggak terlalu signifikan menurutku. Silahkan buat versi kamu sendiri. Aku akan share ini template-nya. Kamu bisa isi suka hatimu. Isi yang warna kuning aja. Terima kasih. Dan setelah itu, komitmen untuk melakukan apa yang sudah kamu tentukan untuk menghemat listrik. Oke, itu saja untuk share hari ini. Aku Ardiansyah, semoga bermanfaat. Regards.